Mas. Hai, selamat datang kembali di video saya. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan ke penyebutan angka dalam bahasa Jepang. Di video sebelumnya yaitu di part 7, video kali ini yaitu di part 8 atau bagian 8. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penyebutan angka seperti angka-angka yang kita inginkan. Misalkan contohnya kita ingin menyebutkan angka 78, 101, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama di sini kita ingin latihan menyebut angka dalam bahasa Jepang yang bentuknya itu secara acak. Maksudnya acak seperti ini. Misalkan ada angka 105. Nah, bagaimana caranya kita ingin menemukan angka 105? Karena di video saya yang sebelumnya itu tidak ada penyebutan 100. Hanya ada penyebutan 100, 200, ataupun secara kelipatan. Oke, ini ada caranya. Ya, caranya ini menurut saya gampang. Bukan berarti saya sudah bisa terus gampang, tidak seperti itu. Bukan berarti di sini ada metodenya, ataupun ada step. Pertama, kita perhatikan di sini ada angka 105. Nah, di sini dalam penyebutan bahasa Jepang, ini bisa dipecah menjadi 100 ditambah 5. Oke, kita lanjutkan. Contohnya, caranya adalah, misalkan angka 100, itu dalam bahasa Jepang, dalam penyebutannya, ya. Berikutnya, ini ada angka 5. Dalam bahasa Jepang itu, sebutannya adalah angka 105 ini. Dalam penyebutan bahasa Jepang, ini menjadi hyaku. Jadi metodenya seperti. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini ada angka 309. Ya, 309 ini bisa kita baca ketika kita ingin menyebutkan dalam bahasa Jepang. Ini saya tunjukkan hanya untuk pemula. Kalau misalkan yang sudah main, ini tidak perlu cara ini. Oke, kita lanjutkan, ya ini ada angka 309. Pertama, kita baca dari angka 300, ini dalam bahasa Jepang, sebutannya adalah Sanbien. Sedangkan angka 9 ini, sebutannya adalah Gyu. Maka ketika kita ingin menyebutkan angka 309 dalam bahasa Jepang, ini menjadi Sanbyaku Gyu. Oke, mudah bukan? Ya, kita contoh yang lain, yaitu ada angka 400. Dalam bahasa Jepang, ini kita bisa menjabarkan dengan 400 ditambahkan 4. Oke, angka 400 itu dalam bahasa Jepang sebutannya adalah Yongkyaku. Sedangkan angka 40 ini sebutannya adalah Yongju. Maka dalam bahasa Jepang, 440 itu sebutannya adalah Yongkyaku Yongju. Oke, kita masuk ke contoh yang tadi. Berikutnya ada angka 1100. Ketika ingin menyebutkan dalam bahasa Jepang, ini bisa kita pecah menjadi dua bagian, yaitu ada angka 1000 tambah angka 100. Penyebutan angka 1000 dalam bahasa Jepang itu sebenarnya adalah sen. Sedangkan angka 100 itu sebenarnya adalah hyaku. Maka 1100 ketika ini disebut dalam bahasa Jepang, maka menjadi sen hyaku. Kita lanjutkan contoh yang lebih banyak lagi angka ini ya. Jadi di sini ada angka 2376. Nah, angka sebanyak ini kita bisa dengan mudah menyebutkan dalam bahasa Jepang asal tahu metodenya ataupun asalkan tahu caranya. Pertama, kita pecahkan 2376 ini menjadi 2000 ditambah 300 ditambah 70 ditambahkan dengan 6. Angka 2000 dalam bahasa Jepang itu disebut sen. Kemudian angka 300 ini kita menyebutnya sambian. Selanjutnya angka 70 dalam bahasa Jepang itu disebut naraju. Kemudian yang terakhir ada angka 6 dalam bahasa Jepang itu disebut roku. Maka 2307 dalam bahasa Jepang itu disebut seperti ya. Nisen Sambiaku Nana Jurosu. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang lain dengan apa yang
sama digitnya. Ini ada angka 8.652. Kita bisa menjabarkannya dengan angka 8.000 tambah 600 ditambah 50 ditambahkan 2 K akan menjadi 8.000 dalam bahasa Jepang itu disebut hasen. Ya, ini pengecualian bukan hajisek tapi hasen. Kemudian angka 600 ini dalam bahasa Jepang disebut rupiah. Kemudian angka 50 dalam bahasa Jepang itu disebut goju. Selanjutnya ada angka 200 dalam bahasa Jepang sebutannya adalah ni. Maka 8.115 bahasa Jepang itu menjadi sebagai hasen rupiahku ju. Selanjutnya ada angka, ini lebih banyak lagi, itu angka 10.109. Ini cukup mudah, ini bisa dijabarkan dengan 10.000 tambah 100 tambahkan angka 9. 10.000 dalam bahasa Jepang sebutannya adalah jimang. Selanjutnya angka 100 dalam bahasa Jepang itu sebutannya adalah yen. Kemudian angka 9 ini dalam bahasa Jepang sebutannya yu. Maka 10.100 kan dalam bahasa Jepang sebutannya adalah ichiman hyaku yu. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ini ada angka 9.506. Nah, ini bisa kita pecahkan. Ini mohon maaf ya, harusnya titiknya ada di sebelah sini. Mohon dimaklumi ya. Ini ada angka 9.506. Kita bisa pecahkan angka 90.000 ini dalam bahasa Jepang sebutannya adalah kyuban. Sedangkan 500 dalam bahasa Jepang itu sebenarnya adalah rupiah. Berikutnya, angka 60 ini dalam bahasa Jepang sebutannya rokuju. Selainnya, angka 6 ini menyebutnya adalah angka 9.506 ini akan menjadi seperti dalam bahasa Jepang. Juman, uhiatu, rokuju. Oke, gampang ya? Oke, berikutnya di sini ada tes kecil-kecilan. Ini daya ingat kita setelah kita mempelajari beberapa hari yang lalu, bahkan ya sudah lama sepertinya. Jadi di sini saya buat tes kecil-kecilan 28, kira-kira dalam bahasa Jepang apa ya? Nah ini kalau misalkan ada yang nonton, kemudian ingin menjawab, silakan kasih ke kolom komentar, nanti saya akan membalas. Berikutnya ada angka 35 dalam bahasa Jepang, kira-kira penyebutannya bagaimana? Berikutnya ada angka 68 dalam bahasa Jepang, kira-kira penyebutannya apa ya? Selanjutnya ada angka 107, kira-kira dalam bahasa Jepang bagaimana? Selanjutnya ada angka 389. Kira-kira bahasa Jepang ini bagaimana nih? Selanjutnya ada angka 509, Jepangnya pakai. Berikutnya ada angka 1102 dalam bahasa Jepang, kira-kira. Selanjutnya, batas yang berikutnya dari 870. Berikutnya ada angka 10.237 bahasa Jepangnya, kira-kira bagaimana? Selanjutnya ada angka 13.841. Berikutnya ada angka 69.322. Nah, yang terakhir di sini ada angka 83.840. Ini tes kecil-kecilan. Silakan nanti yang dijawab, silakan ditulis di slide podcast. Nanti akan saya respon secepatnya. Oke, sekian di video saya di kali ini. Nah, untuk penyebatan angka dalam bahasa Jepang itu hanya sampai 8, 9-nya tidak ada. Jadi di video berikutnya kemungkinan saya akan membahas materi bahasa Jepang yang lain.
saya rencanakan nanti materinya adalah program itu sesuatu benda dalam bahasa Jepang. Oke, bagi teman-teman yang belajar bahasa Jepang, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa berkembang dan bisa mencapai belajar bahasa Jepang ya, teman-teman ini mencapai hasil ya, bahasa ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih.